Oke, kembali lagi di Motovun Indonesia. Hari ini saya akan mereview sebuah motor yang punya performa tinggi, dan motor ini merupakan motor turunan dari kejuaraan dunia World Superbike. Jadi ini adalah motor balap yang merupakan street legal, alias bisa dipakai di jalan raya karena punya kelengkapan lalu lintas kayak lampu-lampu, spion, dan lain sebagainya. Nah, motor ini dijual terbatas dan sedikit banget, dan di Indonesia baru ada satu dan itu udah laku. Motornya adalah BMW M1000RR. Ini dia motornya. Oke, jadi ini adalah BMW M1000RR yang merupakan motor yang diracik sama divisi M-nya dari BMW. M divisionnya BMW itu lebih sering ngegarap mobil, kali ini mereka menggarap motor yang diwujudkan ke BMW M1000RR. Jadi M division ini mirip-mirip sama kayak Nismo-nya Nissan atau TRD-nya Toyota, terus Suzuki Sport-nya Suzuki, dan kalau BMW punyanya M division. Nah, motor ini dijual dengan harga 1,6 miliar off the road. Dan kalau mau di on the routine dengan lengkap dengan surat-surat, tinggal ditambah 10-15%. Nambahnya berarti sekitar 170 jutaan ya. Dengan harga tersebut, apa sih yang ditawarkan sama motor ini? Seberapa menggoda dari motor ini? Nah, kita akan bahas bersama-sama di video ini. Oke, hal yang menarik yang pertama adalah dia punya bodywork atau desain body yang ini kualitasnya premium banget. Jadi motor ini bisa dilihat mirip sama BMW S1000RR, superbike regulernya BMW. Lalu di atasnya baru ada M1000RR dan di atasnya lagi ada BMW HP 4Race. Yang membedakan motor ini dengan BMW S1000RR adalah penggunaan komponen body-bodinya. Jadi yang paling mencolok pertama bisa kalian lihat dia ada winglet. Ini wingletnya benar-benar berfungsi sebagai unsur aerodinamika dari sebuah motor ini yang akan menambah daya tekan ke bagian depan motor ini sekitar 16 kg pada kecepatan 300 km per jam. Jadi memang winglet ini berfungsi pada kecepatan yang sangat tinggi, dan ini bahannya karbon. Kemudian bodi berbahan karbon lainnya juga ada di bagian inner fairingnya ini berbahan karbon, dan juga cover tankinya juga berbahan karbon, termasuk bagian side panelnya di sini, tapi dipadu juga sama panel-panel bodi yang berbahan plastik seperti di bagian depan, kemudian di fairing, tangki bagian atas, dan juga di bodi belakang. Nah, plastiknya ini kalau saya pegang memang rasanya tuh lentur banget. Yang pasti salah satu tujuannya supaya bobot motor ini juga lebih ringan. Nah, dia secara keseluruhan bobotnya lebih ringan 5 kg dibandingkan BMW S1000RR. Cuma 5 kilo ya. Emang katanya cuma 5 kilo, tapi kalau untuk performance dia pengaruh banget karena power to weight ratio-nya akan lebih bagus lagi dibandingkan motor yang lebih berat. Kemudian sentuhan lainnya dari M division BMW ada di beberapa komponen, kayak yang bisa lihat mulai dari kaliper rem, dia ada logo M-nya di sini, dan juga di panel samping tangki bahan bakar ini juga ada logo M-nya, termasuk di master rem, di handle, dia ada logo M-nya menegaskan kalau motor ini diracik sama M divisionnya BMW. Kalau desain keseluruhan, ini udah nggak ada obat lah ya. Desainnya emang udah cakep, terlihat bengis, tapi juga ada unsur sportinya. Hal kedua yang ditawarkan oleh motor ini adalah performa yang lebih unggul dibandingkan BMW S1000RR. Jadi walaupun terlihat basis mesinnya sama, tapi jeroan mesinnya itu banyak yang berubah. Misalkan conrod-nya atau stang pistonnya dia terbuat dari bahan titanium, lalu klepnya juga dari bahan titanium, terus juga pistonnya model forget, model tempa gitu, dengan menggunakan 2 ring piston aja, jadi gesekannya lebih minim dan juga secara keseluruhan bobotnya lebih ringan juga untuk part internal mesinnya. Nah, hasilnya motor ini bisa mencapai tenaga hingga 214 PS berbanding 209 PS milik BMW S1000RR. Jadi kenaikannya kira-kira sekitar 5 PS lah. Itu lumayan banget. Walaupun torsinya ini masih sama aja dengan BMW S1000RR yang di 113
Nm. Secara spek mesin dia 4 tak DHC 4 katup tiap silinder dan dia punya 4 silinder segaris dengan pendingin cairan dan ada teknologi shift cam. Nah, teknologi shift cam ini dia akan mengatur besaran buka tutupnya klep. Jadi pada kecepatan rendah dia akan menggunakan durasi noken as yang akan membuka klepnya itu tidak terlalu besar supaya karakter mesin di putaran rendah itu terasa lebih lembut dan memudahkan pengendara untuk mengendalikan motor. Sementara di kecepatan tinggi dia akan bergeser menggunakan hubungan noken as yang akan membuka klep secara maksimal. Jadi tenaganya akan lebih keluar. Nah, mesin ini dia punya limiter sampai 15.000 rpm karena komponen-komponen part mesinnya itu udah banyak yang diperkuat seperti tadi saya sebutkan yang banyak menggunakan komponen terbuat dari titanium. Nah, untuk knalpotnya dia sudah pakai Abramovic. Dia racing tapi suaranya tetap adem. Kira-kira suaranya seperti ini. Mesin ini dipadu dengan transmisi manual 6 percepatan dan bisa dipacu sampai kecepatan tertingginya 306 km per jam dengan kondisi mesin yang seperti ini. Sudah luar biasa banget. Hal ketiga menarik dari motor ini adalah rangka dan kaki-kakinya. Dia rangkanya mainframe-nya ini terbuat dari aluminium yang disebut dengan bridge type frame dan juga ada teknologi yang disebut dengan load bearing. Sementara untuk bagian subframe dia pakai model pipa seperti ini yang warna hitam dengan finishingnya yang rapi banget. Rangkanya ini dipadu sama kaki-kaki yang istimewa. Yang di depan dia pakai suspensi upside down dari Marzocchi dengan diameter 45 mm dan dia full adjustable. Jadi mulai dari preload, ribbon sampai kompresinya bisa diatur alias full adjustable. Nah, suspensi ini punya jarak main 120 mm. Nggak terlalu panjang ya jarak mainnya ya, karena memang ini motor fokus untuk jalanan on-road, jadi memang jarak mainnya nggak terlalu panjang, beda sama motor adventure. Nah, untuk yang roda depan dia pakai pelek lebar 3,5 inci dengan diameter 17 inci, dibungkus ban ukuran 120/70 ring 17. Untuk pengeremannya juga nggak main-main, dia pakai rem cakram ganda diameter 320 mm yang masing-masing cakram dijepit kaliper 4 piston dan juga dari M Performance. Jadi ini kalau saya baca-baca spek dari kaliper remnya ini setara sama Brembo Stilema yang levelnya itu udah high end. Sementara untuk suspensi belakang dia pakai monoshock dari brand Marzocchi juga dan dia juga full adjustable, preload, ribbon dan compression. Cuman sayangnya dia settingannya masih manual. Jadi nggak ada yang namanya teknologi Dynamic ESA untuk di suspensi belakangnya dari BMW M1000RR. Dynamic ESA itu merupakan salah satu teknologi suspensi elektronik khas BMW yang bisa menyesuaikan karakter suspensinya sesuai dengan model berkendara yang dipakai. Mungkin alasannya karena motor ini lebih dipakai di on-road yang jalannya diharapkan aspal mulus semua ataupun di sirkuit yang pastinya nggak ada lubang. Dan dia punya swing arm yang gede banget dengan logo BMW M di sini, dan swing arm ini dipegangnya itu kasar permukaannya, jadi semacam kayak kulit jeruknya gitu. Kemudian peleknya dia lebih lebar dibandingkan ban depan, ukurannya sekitar 5,5 inci atau 6 inci. Dibungkus ban ukuran 200/55 ring 17. Oh iya, ini peleknya depan dan belakang sudah karbon ya. Nah, untuk pengereman belakang dia juga pakai kaliper 2 piston. Tapi ini kayaknya bukan dari BMW M Performance, dia kaliper biasa yang dicat anodized warna biru supaya mirip-mirip sama kaliper rem yang depan. Nah, rem belakang ini pakai cakram 220 mm dan pastinya sudah ada teknologi ABS Pro khas BMW Motorrad. So, hal menarik yang berikutnya, yang alias yang keempat, dia motor punya banyak banget fitur dan teknologi yang canggih banget. Oke, kita lihat dari yang kelihatan dulu nih. Yang pertama, dia pastinya lampu-lampu sudah full LED di depan, bahkan pakai lensa proyektor, jadi cahaya itu terang dan juga lebih fokus. Untuk lampu sennya dia menyatu dengan kaca spion, dan yang unik, lampu belakang dia menyatu juga dengan lampu sen. Jadi kalau nyala normal itu warna merah, kalau sennya nyala dia ada oranye. Berikutnya yang kelihatan lagi ada di dashboardnya nih, area dashboard. Di sebelah kiri dia ada tombol untuk cruise control
lalu ada multi controller untuk mengatur menu di layar speedometer, dan juga ada tombol menu untuk memilih menu di panel speedometer juga, dan ada DTC. DTC ini adalah Dynamic Traction Control, artinya motor ini punya traction control yang bisa diatur-atur secara manual. Terus kuncinya dia masih biasa teman-teman, dia bukan keyless seperti BMW yang pernah saya coba, tapi dia kuncinya seperti ini nih. Oke, nah sementara untuk di setang sebelah kanan dia ada tombol untuk heat gripper, tombol untuk riding mode. Jadi riding mode-nya BMW ini bisa kalian pilih sambil berkendara dan akan mengunci jika kalian tutup gas. Lalu di bawahnya ada tombol engine cut off yang menyatu dengan mode on, dan juga untuk tombol starter. Kita akan coba nyalain. Nah, kalau untuk fitur yang kelihatan, ini tuh banyak banget. Mulai dari kontrol-kontrol yang kalian bisa pilih untuk mengontrol dari motor ini. Untuk lebih lengkapnya, lebih enaknya kalian bisa lihat di scene berikut ini. Dan terakhir, dengan kalian mengeluarkan uang 1,6 miliar off the road, kalian akan mendapatkan sebuah motor yang eksklusif. Karena sejauh ini adalah unit satu-satunya di Indonesia. Dan hebatnya orang Indonesia, ini motor belum launching udah laku. Jadi kemarin dipakai launching, pakai presscon, ini unit udah punya orang sebenarnya, cuma belum di delivery aja. Kalaupun ada orang lain yang ingin membeli unit yang sama, itu kabarnya memang agak susah nih. Kalau tadi saya nanya-nanya sama salesnya, harus inden setidaknya sekitar 6 bulan, dan itu pun unitnya kemungkinan akan diusahakan dulu. Entah masih ada jatah ini buat Indonesia ataupun nyomot jatah dari negara lain yang belum ada yang beli motornya, jadi dicomot nih sama konsumen Indonesia. Itu kalau memang berminat untuk menjadi pemilik kedua BMW M1000RR. Terus karena ini adalah motor satu-satunya untuk sementara di Indonesia, yang pastinya ini bakal mencuri perhatian banget, dan kalian nggak usah apa-apain motornya pun udah banyak mata yang langsung melihat dan tertuju nih sama motor nih, karena memang desainnya tuh racing banget dengan wingletnya yang tuh melebar keluar begini. Apalagi suaranya, walaupun dia pakai nafas standar tapi sudah pakai Akrapovic. Kalau digeber dia akan terdengar asik di telinganya, tapi emisinya udah Euro 5, jadi sekatnya banyak banget di dalam perut knalpotnya. Dan yang gak kalah menarik adalah merek BMW-nya. Logo BMW-nya itu udah pasti berkesan premium banget, sebuah merek brand Eropa yang kastanya di atas dari brand-brand asal Jepang. Apalagi ini motor yang pertama yang dibuat sama BMW M Performance yang biasa menggarap mobil performa tinggi dari BMW. Rasanya cukup review saya untuk BMW M1000RR. Sayangnya kita ya ada kurangnya juga ya, nggak bisa ngidupin kontak on motornya, nggak bisa lihat detail lain-lainnya di speedometer seperti apa, dan yang bisa dengerin suara mesinnya secara langsung. Dan nggak mungkin juga sih first ride motor ini, karena udah punya orang juga dan pastinya resiko juga. Konsumennya pasti nggak mau juga sih. Oke, jangan lupa di like, di komen, di subscribe channel Motovun Indonesia. Main-main juga ke website kita, autofun.co.id. Yang punya akun TikTok, boleh juga colek-colek akun TikTok kita di motovun.indonesia. Saya Hari Budiawan, sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao!